Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Kisah keteladanan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Berikut ini adalah rangkaian dari kisah perjalanan hidup Ibunda kaum muslimin. Istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau nikahi dirinya manakala baru berusia 6 tahun dan membangun rumah tangga dengannya ketika dirinya genap berusia 9 tahun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan pada kita semua bahwa dirinya termasuk wanita yang paling dicintai olehnya, bahkan orang yang paling dicintai dari seluruh manusia. Beliau tidak pernah menikah dengan seorang gadis kecuali dirinya, di mana Allah Azza wa Jalla telah menurunkan ayat khusus berkaitan dengan kesucian dirinya, yang mana ayat tersebut bisa terus dibaca sampai hari kiamat kelak. Dan tidak pernah turun wahyu di pangkuan seorang wanita dari istri-istri beliau melainkan dirinya. Ada saat yang begitu memuliakan dirinya, tatkala dirinya mengurusi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat hidup, ketika sakit dan pada detik-detik terakhir kehidupan beliau. Manakala sakit, beliau sering bertanya, "Di mana giliran saya sekarang?" Beliau meninggal sedang kepalanya berada di pangkuannya, bersandar di antara dada dan lehernya. Tidaklah Nabi meninggal melainkan beliau ridho dengan dirinya, dan beliau dimakamkan di rumahnya. Dialah Siddiqah binti Siddiq, wanita nan suci, Aisyah binti Abu Bakar Siddiq, Abdullah bin Abu Kufahah Al-Quraish At-Taimi, sedangkan ibunya bernama Ummu Ruman Al-Kinaniyah. Disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sebuah kisah yang menjelaskan tentang kedudukan Aisyah di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis tersebut dinukil dari Hisham dari ayahnya yang menceritakan para sahabat biasa mengakhirkan dan memberi hadiah pada saat gilirannya Aisyah. Hal tersebut menjadikan para madunya berkumpul pada Ummu Salamah dan mengatakan padanya, "Demi Allah, orang-orang lebih memilih ketika memberi hadiah pada harinya Aisyah, dan kami pun ingin mendapat kebaikan seperti yang diinginkan oleh Allah. Coba kamu utarakan kepada Rasulullah supaya orang-orang juga memberi hadiah pada giliran istri yang lain." Maka Ummu Salamah mengutarakan keinginan istri-istri Nabi kepada beliau. Akan tetapi beliau tidak mengomentari. Tatkala tiba pada gilirannya, Ummu Salamah mencoba mengutarakan kembali hal tersebut. Namun beliau justru berpaling tidak mengomentarinya. Manakala pada 3 kalinya ia mengutarakan hal itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai Ummu Salamah, jangan engkau ganggu aku tentang Aisyah. Sungguh demi Allah, tidak pernah wahyu itu turun sedang aku berada di pangkuan seorang wanita di antara kalian kecuali dirinya." Hadis riwayat Bukhari nomor 3775 dan hadis riwayat Muslim nomor 2441. Imam Zahabi menyebutkan, ayahnya membawa Aisyah ikut serta berhijrah dan menikah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum peristiwa hijrah tersebut setelah kematian Siddiqah Khadijah binti Khuwailid, tepatnya sebelum hijrah kurang lebih belasan bulan sebelumnya. Ada yang mengatakan 2 tahun sebelumnya. Lalu Rasulullah membangun rumah tangga bersamanya pada bulan Syawal, 2 tahun setelah terjadinya peperangan Badar. Sedangkan dia ketika itu berusia 9 tahun dan tidak diketahui ada pada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan bisa dikatakan pada seluruh wanita di kalangan umatnya, ada seorang wanita yang lebih faqih daripada dirinya. Dia adalah istri Nabi ketika di dunia dan akhirat nanti. Lantas, apakah ada suatu hal yang lebih membanggakan dari ini semua? Dalam sebuah hadis, Aisyah menceritakan tentang proses perkawinan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengisahkan,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahiku saat aku berusia 6 tahun. Kemudian kami hijrah ke Madinah, lalu singgah tinggal di tempatnya kaum Bani Harits bin Khazraj. Di sana aku mencukur rambutku. Setelah itu ibuku Ummu Ruman mendatangiku. Sedangkan diriku pada saat itu lagi bermain-main bersama teman sebayaku. Beliau berteriak memanggilku. Aku pun mendatanginya. Saya tidak tahu apa yang diinginkan oleh ibuku. Beliau lantas menggandeng tangan saya hingga sampai di depan pintu rumah. Sampai nafasku tersengal karena cepatnya dalam berjalan. Sampai akhirnya sedikit tenang. Setelah itu, ibuku mengambil sedikit air, lalu mengusap wajah dan rambutku. Kemudian membawaku masuk ke dalam rumah. Ketika masuk, ternyata di dalam sudah banyak wanita dari kalangan Ansyar di dalam rumah. Ketika melihatku, mereka mengatakan, "Kebaikan untukmu, semoga selalu dalam barokah dan kebahagiaan." Selanjutnya, aku diserahkan kepada mereka oleh ibuku, yang kemudian aku didandani, dan tidaklah aku dipertemukan bersama Rasulullah melainkan pada waktu duha. Kemudian mereka menyerahkan diriku pada beliau, sedangkan diriku pada saat itu berusia 9 tahun. Hadis riwayat Bukhari nomor 3894 dan hadis riwayat Muslim nomor 1422. Demikianlah kisah teladan tentang Aisyah radhiyallahu anha bagian pertama. Simak terus channel ini untuk kisah selanjutnya. Terima kasih untuk para sahabat beriman yang dirahmati Allah yang sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga Anda selalu diberikan keberkahan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.